Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allahku, Allah yang memelihara kami, Allah sumber pengharapan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap diperbaharui Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai hati yang sombong. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Amsal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Amsal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau dia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebajikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, secara umum manusia hidup dengan keyakinan bahwa ia tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Ia menyusun rencana, mengejar mimpi, bekerja keras, dan berharap semua itu akan membuahkan hasil seperti yang ia inginkan. Tetapi dalam perjalanan itu, tanpa sadar banyak hati yang berubah arah. Yang awalnya mengandalkan Tuhan, kini mengandalkan logika. Yang dulu berserah, sekarang mengatur. Yang dahulu mencintai Tuhan, kini terpesona oleh dunia, bahkan menjalin persahabatan dengan dunia. Dan di balik semua itu, ada satu akar yang sering luput dari perhatian, yaitu kesombongan. Kesombongan bukan selalu tampak dalam bentuk yang mencolok. Kesombongan tidak selalu muncul dalam ucapan yang congkak atau sikap yang angkuh. Justru ia sering tersembunyi dalam sikap hati yang merasa cukup, merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Merasa sanggup menanggung atau menghadapi segala sesuatu sendirian.
Inilah yang dikupas oleh kitab Amsal 16. Amsal 16 ayat 1 membuka dengan sebuah kalimat yang terlihat sederhana. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Dari sini kita disadarkan bahwa sekalipun manusia memiliki kebebasan untuk berpikir dan merencanakan, hasil akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Di sini bukan sekedar bicara soal kekuasaan Allah, tetapi tentang arah hati. Apakah rencana yang kita susun itu kita serahkan kepada Allah? Atau kita hanya melibatkannya sebagai stempel atau formalitas restu belaka? Kesombongan hadir terutama ketika seseorang mulai percaya bahwa dia bisa hidup baik-baik saja tanpa Tuhan. Ia menyusun langkah, membuat keputusan, bekerja keras, berjuang, dan lupa bahwa setiap detik hidupnya hanya bisa berlangsung jika Allah mengizinkan. Ini adalah jenis kesombongan yang paling halus dan paling berbahaya. Kesombongan yang tersembunyi di balik aktivitas yang kelihatannya baik. Amsal 16 ayat 2 menambahkan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita semua punya kecenderungan membenarkan diri sendiri. Kita merasa keputusan kita masuk akal, pilihan kita tepat, motivasi kita murni. Tapi siapa yang bisa menyelami hati sendiri? Siapa yang bisa mengatakan dengan jujur bahwa ia tidak memiliki kepentingan pribadi, ambisi tersembunyi, atau keinginan untuk diakui? Di sini kita dapat memahami bahwa hati manusia tidak netral. Ia bukan tempat kosong yang menunggu diisi. Hati manusia selalu mencintai sesuatu, entah Tuhan atau sesuatu yang lain yang diam-diam mengambil tempat Tuhan. Dan ketika cinta itu menyimpang, bukan kepada Tuhan, tetapi mulai memiliki cinta yang lain, seperti uang, reputasi, jabatan, bahkan pelayanan sekalipun, bisa menjadi berhala. Kita berkata kita melayani Tuhan, padahal yang kita kejar adalah pengakuan manusia. Inilah mengapa Amsal 16 ayat 5 begitu tegas. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kesombongan bukan sekedar kelemahan karakter. Kesombongan adalah pemberontakan terhadap Allah. Kesombongan adalah pernyataan diam-diam bahwa kita tidak butuh Allah untuk hidup, mencintai, bekerja, atau membuat keputusan. Ini adalah bentuk pengabdian yang salah arah, mengabdi kepada diri sendiri sebagai tuan dalam hidup kita. Tetapi meski hati kita sudah menyimpang, Tuhan tetap membuka pintu pengampunan. Ayat 6 berkata, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Dan dari pengalaman kasih itu lahirlah takut akan Tuhan. Bukan ketakutan yang membuat menjauh, tetapi ketakutan yang penuh hormat dan membangkitkan kerinduan untuk kembali hidup dalam kebenaran. Takut akan Tuhan adalah lawan dari kesombongan. Kalau kesombongan berkata, aku bisa sendiri, maka takut akan Tuhan berkata, tanpa Engkau, aku binasa. Kalau kesombongan mencintai kemandirian, maka takut akan Tuhan merindukan ketergantungan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam bagian selanjutnya, Amsal memperluas pengajaran ini kepada kehidupan sosial, khususnya kepada mereka yang berada dalam posisi berkuasa. Di dalam ayat 10 sampai dengan 15 kita menemukan pengingat bahwa bahkan pemimpin tertinggi sekalipun berada di bawah kedaulatan Allah. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Semua ini menegaskan tidak ada posisi, jabatan, atau kekuasaan yang bebas dari pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang berkuasa tetapi tidak lagi takut akan Tuhan, maka yang muncul adalah penyalahgunaan otoritas, keadilan yang dibengkokkan, dan hati yang semakin sombong. Kesombongan tidak hanya merusak relasi vertikal dengan Allah, tetapi juga merusak relasi horizontal dengan sesama. Orang sombong cenderung membenarkan diri, meremehkan orang lain, dan menghalalkan cara demi hasil.
Maka tidak mengherankan kalau ayat 18 menyatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Banyak orang yang jatuh bukan karena kurang pintar, tetapi karena terlalu yakin bahwa mereka tidak akan jatuh. Sombong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup bukan soal menang atau kalah, soal prestasi atau gagal, tetapi tentang arah hati. Dan hati yang benar akan selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Kesombongan tidak akan pernah membawa kita kepada kehidupan sejati. Ia menipu, memikat, dan akhirnya menjatuhkan. Tetapi kerendahan hati yang lahir dari cinta kepada Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang benar. Dan di sanalah kita akan menemukan bahwa hidup yang paling penuh bukanlah ketika kita merasa berkuasa, tetapi ketika kita tahu diri dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami akan hati kami yang sombong. Kami mengakui bahwa terlalu sering kami hidup seolah-olah tahu apa yang terbaik, membuat rencana, mengejar banyak hal tanpa melibatkan Engkau. Kami mohon ampun karena kesombongan yang sering tersembunyi di dalam hati kami, terutama dengan kami merasa bahwa kami mampu mengatur hidup sendiri tanpa Engkau. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa segala keberhasilan, hikmat, bahkan napas hidup ini pun berasal dari tangan-Mu. Bapa yang baik, kami rindu untuk hidup dalam takut akan Engkau. Bukan dengan ketakutan yang menjauh, tetapi ketakutan yang mendekatkan, yang membangun kerendahan hati dan ketergantungan sejati kepada Tuhan. Bentuklah kami menjadi umat yang rendah hati, yang berjalan dalam kasih, adil dalam sikap, dan setia dalam kebenaran-Mu, agar hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bahwa Engkaulah satu-satunya Raja atas segalanya. Terima kasih Bapa. Kini kami kembali memohonkan kepadamu, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.